Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan dalam rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Yang artinya, kullu mauludin, bahwa setiap anak, yuladu 'alal fitrah, terlahir dalam keadaan suci, yaitu Islam. Fa abawahu, kemudian kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan anak mereka itu menjadi Yahudi, ayu majisanihi, atau menjadi Majusi, ayu nasiranihi, atau menjadi Nasrani. Jadi semua anak itu terlahir dalam keadaan suci, yaitu agama Islam. Kemudian peran orang tua lah yang menjadikan dia tetap suci, yaitu Islam, atau kemudian menjadi Yahudi, atau menjadi Majusi, atau menjadi Nasrani. Ini peran kedua orang tuanya. Untuk itu sangat penting pendidikan bagi anak yang dilakukan oleh kedua orang tua. Pendidikan hendaklah dilakukan mulai sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan ibu terutama membiasakan perilaku-perilaku yang terpuji, karena perilaku yang terpuji ini membawa dampak pada kebaikan anak. Sebaliknya, perilaku yang tercela ini juga akan membawa dampak yang buruk pada anak yang dikandungnya. Kemudian kedua orang tua, yaitu bapak. Kedua orang tua selain ibu, yaitu bapak. Bapak ini juga mempunyai peran yang sangat penting. Mulai mencarikan rezeki, carilah rezeki yang halal. Karena dengan rezeki yang halal ini akan membentuk daging, darah, kemudian tulang-tulang anak ini. Dari rezeki yang halal akan menjadikan dia tulang yang baik. Tapi sebaliknya, rezeki-rezeki yang haram ini akan teraliri darah mereka dengan rezeki yang tidak baik. Jadi akan membentuk pribadi-pribadi yang kurang baik. Kalau anak makan dari makanan yang haram, maka sepatutnya lah bapak mencarikan rezeki yang baik, rezeki yang halal untuk anak-anaknya. Insya Allah, anak yang makan dari makanan yang halal ini akan mudah untuk dinasihati, mudah untuk diarahkan ke arah yang lebih baik. Tapi sebaliknya, anak yang makan dari makanan yang haram ini akan susah untuk dinasihati, akan susah diarahkan kepada kebaikan, maunya ke arah yang tidak baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian ibu setelah melahirkan, kewajibannya yaitu menyusui sampai umur 2 tahun. Kemudian menyapihnya. Setelah umur 2 tahun. Mendidik, merawat, ini kewajiban orang tua. Kemudian kedua orang tua wajib memerintahkan untuk sholat ketika anak umur 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'in. Muru, perintahkanlah abna'akum, anak-anak kalian, bis-shalah, diperintahkan untuk sholat, yaitu ketika wahum abna'u sab'in, ketika anak tersebut umur 7 tahun. Sebaliknya, kalau mereka meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun, maka pukullah. Pukulan ini bukan pukulan yang sifatnya menyakiti, tapi pukulan pendidikan, pukulan kasih sayang.
wadribuhum wahum abna'u isrin, dan pukullah mereka ketika dia meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Jadi kebiasaan sholat ini harus dimulai sejak umur 7 tahun. Sejak umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Kemudian terbiasa kalau 10 tahun kok sudah meninggalkan sholat, maka pukullah. Pukulan tersebut pukulan kasih sayang, bukan pukulan yang bersifat menyakitkan. Ini sangat penting untuk pendidikan anak. Kemudian pendidikan anak tidak hanya pendidikan formal, pendidikan umum saja. Setelah pendidikan umum, anak juga harus dimasukkan ke TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, atau madrasah diniyah, karena di situ akan membentuk karakter anak menjadi pribadi yang muslim. Anak mempunyai kemampuan untuk membaca Al-Quran. Anak dibekali dengan keimanan, tauhid yang kuat. Anak dibekali dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fikih. Yang itu semua kurang kalau di pendidikan formal. Makanya kalau pagi di sekolah umum, kalau sore di Taman Pendidikan Al-Quran atau madrasah diniyah. Kemudian idealnya lagi kalau anak ini dipondokkan. Mungkin kalau masih SD kekecilan, ya ketika sudah umur SMP bisa beri mondok pesantren. Karena dengan mondok pesantren ini akan mendapatkan ilmu yang lebih mendalam, terutama ilmu agama. Juga akan mendapatkan ilmu yang semakin luas. Kemudian juga melatih anak bersifat mandiri. Dia mencuci pakaiannya sendiri di dalam pesantren, masak sendiri di dalam pesantren. Ini akan membentuk pribadi yang mandiri, luar biasa. Ini pendidikan yang sangat penting di dalam keluarga. Jangan sampai kita salah urus anak, jangan sampai anak kita terlantar, pendidikannya tidak bagus. Mari kita bekali anak kita dengan pendidikan Islam. Semoga anak kita membawa kebaikan kita di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk anak-anak, untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan semester 2 yang mengikuti mata kuliah pendidikan Islam, materi ini bisa diresum, dicatat, kemudian diupload di WA saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.